Kamu membahas nabiku dari mana dasarmu? Karena kamu bahas Yesus terus. Dari Bible. Mau dari mana kayak kamu bahas Yesus? Saya nggak terima. Harus sumbernya harus dari Bible kalau Yesus, jangan dari gereja. Kamu itu bahas Yesus bisa, dibahas Muhammad nggak mau. Itu namanya berat sebelah. Bukan saya tidak mau. Kamu yang tidak ada ilmu, tidak ada kapasitas mau bahas nabiku, kan tidak nyambung. Kamu tahu dari mana saya nggak berilmu? Kamu itu siapa? Makanya saya tanya, dasar pijakan ilmumu apa bahas nabiku? Dasar ilmu kamu apa bahas Nabi saya? Bible. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kamu itu siapa? Makanya saya tanya, dasar pijakan ilmumu apa bahas nabiku? Dasar ilmu kamu apa bahas Nabi saya? Bible. Bible dari mana? Kamu aja Islam. Saya baca, tinggal dibaca Bible. Ngapain kamu baca Bible orang? Baca aja Bible apa? Kitab apa Al-Quran kamu? Nggak bisa. Al-Quran saya mengatakan pakatilu aulia syaitan, perangi saudaranya setan. Alkitab orang dibahas. Kalau kamu orang beriman, dengerin. Kalau kamu orang Perintah beriman, di Bible, kalau dengar. kamu orang beriman, bahas Dengar. Al-Quranmu. Perintah di Bible. Kepada anak cucumu dan kepada sahabat-sahabatmu. Beritakan, dengar, Bahas Bible orang. beritakanlah, dengar, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Itu ada perintah di Biblemu. Jadi kalau saya bahas Biblemu kan ada perintahnya. Enak aja. sekarang Itu gini. masih mau menjajah. Sekarang gini, Masih mau ikuti Belanda menjajah masih. kita bahas ini tema kamu. Nah, silakan. Silakan. Gitu. Oke, kita bahas tema kamu ya. Silakan. Nah, tadi kamu bilang itu dari obrolan yang udah-udah, mana duluan lahir, Yesus atau Maria gitu ya? Yes. Nah, mana duluan lahir, Yesus atau usia mana paling tua, Yesus atau Maria gitu ya? Iya. Dan juga kamu bahas Tuhan itu dilahirkan atau gimana gitu kan? Ya, itu materi yang Nah. dibawa sama temannya tadi. Oke, saya jawab ya. Bajul, syukran. Nah, saya jawab. Ya. Tetap sesuai dengan perkataan malaikat ya Bang Juma ya, tetap, karena Tuhan Yesus itu nggak pernah mati Bang, tetap aja dia paling tua sampai sekarang, dia hidup. Jadi yang dibunuh sama tentara Romawi siapa? Kan dia hidup, Enggak, yang dibunuh. dia mati tapi hidup karena dia Tuhan. Udah Sekarang dia hidup. mati. Sekarang Tapi hidup. pertanyaannya, apakah hidup. masuk akal Tuhan mati? Kenapa? Apapun yang terjadi, Tuhan itu serba bisa, paham? Apakah masuk akal? Namanya Juma, namanya Tuhan. Apakah Namanya masuk Tuhan, kamu juga, akal? namanya Tuhan, kamu juga bisa dikutuk yang mati sekarang. Apakah masuk akal Tuhan mati? Masuk akal. Jadi yang menjaga alam semesta siapa? Nah, dia juga kan hidup dia. Ya, ketika dia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Dan dia hidup Juma. Yang menjaga alam semesta ketika dia mati siapa? Wah, dia kan bangkit Juma. Ketika ia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Ya dia kan bangkit naik ke surga Nabi Isa. Dia kan mati. Makanya kamu Dia itu mati. belajar dulu baru berceramah. Apa yang mau dipelajari? Tuhan mati. Ya, kan dia hidup. Tuhan nggak pernah mati Juma. Loh, faktanya Yesus mati. Itu kan badan dia, rohnya nggak mati. Lalu badannya ini Tuhan atau bukan? Itu badan manusia tapi rohnya roh Tuhan. Lah, katanya yang lahir Tuhan. Iya, tapi rohnya, lu paham Yang nggak? lahir di situ, yang lahir Tuhan. Iya, jasmaninya manusia, tapi rohnya roh Tuhan. Kalau kamu roh manusia, Kolose 2 nomor 9. Kalau kamu tuh roh manusia, udah paham. Kolose Kalau bisa 2. itu roh Tuhan, udah paham. Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu Tuhan. Makanya kalau kau berdebat itu, pelajari dulu, pinter dulu. Kemarin udah kuajari kamu supaya pinter. Kamu nggak pinter-pinter juga. Saya bego terus. menggunakan dalil Kolose 2:9, kulupnya Yesus juga Tuhan. Intinya cuma dia bangkit lagi karena dia Tuhan. Mati tapi
Apa yang nggak bisa terjadi sama Tuhan? Iya mati. Mau mati hidup urusan dia Tuhan. Masuk akal nggak Tuhan mati? Kenapa? Apa yang nggak masuk akal sama Tuhan cuma? Lu aja bisa dikutuk mati sekarang. Bukan sama Tuhannya, sama manusia. Manusia. Masuk akal. Oke, ketika akalmu mengatakan masuk akal, Tuhan mati, penjaga alam semesta mati, yang menjaga alam Lu semesta jangan- ini siapa? Dia juga loh, dia kan hidup cuma. Dia kan mati tadi, Mati badannya. Cuma mati itu badannya, jasmaninya, rohnya hidup, goblok. Lah, yang lahir ini kan Tuhan. Iya, rohnya roh Tuhan, rohnya. Yang lahir Tuhan kan? Iya, yang lahir Tuhan dengan jasmani. Dengerin dulu, jasmani manusia, rohnya roh Allah, roh Tuhan. Saya ulang lagi, yang lahir ini daging atau bukan? Secara alamiah, dagingnya jasmaninya ya manusia, tapi rohnya Allah. Yang lahir ini daging kan? Ya, bisa aja Tuhan mau menjelma sebagai daging, menjelma sebagai apa aja bisa, cuma Yang daging ini Tuhan kan? iya. Nah, berarti yang daging ini Tuhan mati. Tuhan itu mau jadi daging, mau jadi apa aja bisa, cuma paham? Bukan, daging ini Tuhan mati, si daging. Daging. Iya, paham, mati tapi bangkit lagi kan? Nah, berarti ketika dia mati si daging, yang jaga alam semesta siapa? Rohnya kan hidup cuma. Saya tidak tanya rohnya, daging si Tuhan ini. Iya, yang jaga rohnya, yang jaga dunia ini rohnya, udah. Bagaimana ceritanya sementara Tuhan Anda jadi daging mati? Dagingnya cuma lu ada kayak anak TK aja lu diajarin rohnya. Anda yang akal-akalan. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Yang lahir Tuhan kan? Iya, Berarti si daging. iya, Mati si daging. iya. Tuhan mati. Rohnya hidup, Daging mati. rohnya hidup. Daging juga mati. Dagingnya iya, rohnya hidup. Daging itu Tuhan kan? Iya, bisa jadi aja, dia bisa apa aja bisa cuma. Mati si daging. Cuma Tuhan itu bisa jadi apa aja. Iya, jadi daging. Masker kamu Jadi tuh buka daging. dulu biar enak ngobrolnya. Lu sumnya Jadi gimana? daging. Jadi daging kan? Maskermu buka dulu. Maskermu buka dulu. Tuhanmu jadi daging kan? Iya. Nah, si daging Tuhanmu ini mati. Iya. Ya, berarti Tuhanmu pernah mati. Iya. Sudah. Sekarang kalau Tuhan mati, yang menjaga alam semesta siapa? Rohnya. Ada berapa Tuhanmu? Rohnya satu. Ya, tadi sudah mati. Rohnya hidup. Yang satu mati. Dagingnya. Berarti tinggal separuh. Tidak, rohnya. Daging separuh mati. Bukan separuh, daging mati semua, tapi rohnya hidup, paham? Nah, berarti kan dua. Ada Tuhan dua, daging. satu. Ada Tuhan daging. Roh satu. Rohnya kan Ada kalau Tuhan daging. kalau orang mati nih, lu mati nih. Dengerin dulu. Lu Itu mati. orang, itu Dengerin. orang. Dengerin, lu Itu mati nih. orang. Lu mati. Ini orang atau Tuhan? Yang mati ini itu- orang atau Tuhan? Tuhan itu gak pernah mati, cuma Ya udah. rohnya Tuhanmu hidup. mati. Rohnya hidup. Yang daging ini Tuhan kan? Iya. Ya sudah mati. Rohnya Berarti ada dua. satu. Yang mati Dagingnya. Tuhan atau bukan? Iya, rohnya hidup. Ah, yang mati Tuhan atau bukan? Iya. Berarti yang ada juga hidup. Rohnya hidup. Berarti ada Tuhan mati, ada Tuhan hidup. Rohnya hidup. Ada yang mati. Mati dagingnya. Berarti Tuhanmu ada dua. Rohnya hidup. Iya, berarti Tuhanmu ada dua. Satu. Ada yang mati. Dagingnya. Tuhan kan dia. Yang rohnya hidup. Yang Tuhan daging mati. Mati. Yang Tuhan roh hidup. Roh hidup. Ada dua. Rohnya yang mati hidup. Daging, Tuhan daging mati. Mati. Tuhan roh hidup. Rohnya hidup. Ada berapa Tuhan? Bukan Tuhan roh. Rohnya hidup. Iya, ada berapa Tuhan? Satu. Mati satu. Itu daging. Ya Tuhan kan dia. Rohnya hidup. Tuhan dah dia. Iya. Berarti Tuhan mati kan? Iya, mati satu.
Ah, yang satunya masih ada hidup. Rohnya hidup. Berarti dua. Satu. Yang mati, Daging sama roh itu beda cuma ya beda berarti dua kan? satu dong. Tadi beda. Satu roh. Kamu itu juga ada roh Tadi beda. kamu. Kamu Tadi juga ada beda. rohnya. Kamu ada rohnya Itu nggak? manusia. Kamu Saya ada manusia. rohnya Saya manusia. Kamu ada rohnya nggak? Saya manusia. Tuhan juga itu bisa serba apa aja dia. Ya berarti cocok. Tuhanmu dua berarti. Satu. Yang mati Tuhan. Dagingnya. Tuhan nggak itu? Rohnya hidup. Tuhan nggak itu yang mati? Iya dagingnya. Nah, oke, Tuhan kan dia. Iya dagingnya mati, rohnya hidup. Iya, tapi Tuhan kan dia. Iya. Berarti ada Tuhan mati. Dagingnya. Ada Tuhan hidup. Rohnya. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Ada yang mati, Dagingnya. ada yang hidup. Rohnya. Nah, ada berapa Tuhan? Satu. Tadi mati satu. Dagingnya. Tuhan nggak itu? Rohnya. Hidup. Rohnya hidup. Tuhan mati dengan Tuhan hidup. Ada berapa Tuhan? Satu. Tuhan mati ditambah Tuhan hidup ada berapa Nggak Tuhan? ada gitu. Yang mati dagingnya, yang hidup rohnya. Daging ini Tuhan. Iya. Mati. Mati. Sama nggak Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup? Satu tubuh. Berarti sama-sama mati. Satu tubuh. Sama-sama mati. Roh dan jiwa. Jiwa jasmani dan jiwa. Satu tubuh. Tuhan mati ada, Itu mati. Tuhan hidup ada. Rohnya hidup. Sama nggak antara Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup? Satu tubuh. Sama nggak? Ya satu tubuh. Sama nggak? Satu tubuh. Berarti separuh mati tubuhnya, separuh hidup. Kena stroke. Rohnya yang hidup cuma. Berarti kena stroke Tuhanmu. Rohnya yang hidup. Separuh mati, separuh hidup. Jangan kayak anak kecil. Rohnya hidup bener. Kau yang kayak anak kecil, memang agamamu gak masuk Kamu akal. tuh, saya perhatiin kamu tuh emang anak kecil banget. Kan temanya sesuai tema agama tanpa akal. Iya. Nah, berarti Tuhanmu kena stroke, separuh mati, separuh Masuk hidup. akal. Bukan stroke mati, tubuhnya mati. Badannya Mati separuh, mati separuh. badannya, Semua mati mati. badannya. Nah, Ya, kalau orang itu. stroke, kalau orang stroke tubuhnya mati. Jangan samakan sama stroke, goblok. Lah, kau yang menyamakan Tuhanmu dengan manusia, bukan aku. Dia mati tubuhnya. Rohnya hidup. Orang Rohnya stroke hidup. tubuhnya mati. Ya. Orang stroke tubuhnya mati. Kok stroke? Kepalamu itu stroke. Kan mati tubuhnya, tuyul. Makanya buka masermu, goblok. Tuyul, tukang tahayul. Tuhanmu mati separuh. Lu pakai masker makanya kau tuh malu. Tuhanmu mati separuh. Kok separuh? Seutuhnya tubuhnya mati cuma goblok. Seutuhnya. Berarti nggak ada lagi Tuhan. Rohnya hidup, roh sama tubuh. Nah, berarti masih ada separuh, masih ada separuh berarti. Memang manusia ini nggak sekolah ini benar. Nggak pernah Loh, sekolah. kamu agamamu yang tidak masuk akal. Tubuh sama roh. Agamamu, agamamu sama yang beda. menghantarkan kau. Agamamu yang menghantarkan kau. Gila. Memang Bukan kamu tuh, aku. kamu tuh perlu sekolah kamu. Saya ulang lagi. Yang mati Tuhan. Tubuhnya, Yang hidup rohnya. rohnya Ada berapa Tuhan? satu. Berarti satu tubuh. Satu tubuh. Separuh mati, separuh hidup. Seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Stroke berarti. Goblok kamu. Lah, jadi apa maumu? Masa lari ke situ? Kamu nggak ada tema lagi? Nggak bisa jawab Kan saya. satu Tuhan, satu Tuhan. Iya, saya jawab. Ada pertanyaan. Tanya lagi, saya jawab. Jasadnya mati, Mati. rohnya tidak. Iya, hidup. Tetapi dia satu. Satu tubuh. Separuh stroke. Goblok kamu. Lah, mati, tubuhnya mati. Bego kamu. Tubuhnya mati. Ya, Rohnya tidak. hidup. Ya, antara tubuh yang mati dengan roh yang hidup satu. Satu. Berarti stroke. Goblok kamu. Lah, mati tubuhnya. Makanya kamu itu kalau sama oten lain bisa macam-macam sama saya, habis kamu. Lah, kau sendiri habis kok. Kamu saya nih. Ini habis kau.
Kamu yang habis. Kau yang habis. Saya bisa jawab. Tubuhnya Tuhan atau tidak? Tuhan. Tuhan. Mati nggak? Rohnya hidup. Mati nggak Tuhan yang tubuh ini? Mati. Mati. Tuhan tubuh mati. Roh hidup. Roh hidup. Ya. Ada berapa Tuhan? Satu. Tadi ada mati. Rohnya, tubuhnya. Tubuhnya. Tuhan Ya. nggak ini? Tuhan. Ya. Ini seutuhnya Tuhan. Ini seutuhnya Ya. Tuhan. Ya. Kalau seutuhnya Tuhan masih ada Tuhan lain. Itu seutuhnya, rohnya hidup cuma. Ini seutuhnya Tuhan atau gimana? Seutuhnya yang mati. Itu seutuhnya. Seutuhnya. Berarti semuanya kan? Iya, rohnya hidup. Masih ada yang lain nggak? Goblok kamu. Kok KO? Nih, Kenapa jadi keok Anda? saya bisa Kenapa jawab jadi semua. Saya bisa jawab semua. Paham kamu? Iya, sekarang Anda tinggal jujur saja. Nih, imbang kamu Ini. nih. Ini Nih. lawan kamu nih. Nih, lawan kamu nih. Nih, lawan Faktanya kamu kamu nih. keok. Faktanya Nah. kamu keok. Faktanya Nih, kau lawan keok. kamu nih. Faktanya lawan kamu keok. Faktanya Sama kamu keok. Oten lawan bisa lah kamu ledek-ledekin. Sama saya Faktanya Hansel. kamu keok. Faktanya kau keok. Oten lain bisa kamu ledekin. Pada hari ini Sama telah saya lahir kamu. bagimu Nah, sama kamu, sama Kristus, saya kamu. Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Yang lahir Tuhan. Iya, Daging kan? iya, Nah, oke. Daging ini Tuhan. iya, Mati Tuhan. iya. Oh, sudah, ini rajun. Tapi rohnya hidup cuma. Bedanya dengan manusia apa? Makanya saya bilang sama kamu, kamu banyak belajar. Bedanya dengan manusia, kalau mati hidup, rohnya mati nggak? Manusia tidak langsung naik ke surga. Kalau Tuhan naik ke surga. Saya tanya, bedanya dengan manusia Tuhanmu itu apa? Mau saya jelasin? Ya, jawab aja, bedanya Ya, saya dengan jelasin. Tuhanmu apa? Jangan potong dulu. Jangan potong. Ya, silakan. Bedanya manusia, kalau mati, tubuhnya busuk jadi tengkorak dan dia itu tidak ada di surga. Masih menunggu penghakiman. Sementara Tuhan Nabi Isa, dia meninggal, bangkit langsung naik ke surga. Paham? Oke, baik. Berarti Tuhanmu pernah mati. Iya. Oke. Ketika Tuhanmu mati, tidak ada lagi Tuhan. Ada, rohnya kan hidup. Berarti dua. Satu. Loh, tadi satu mati. Tubuhnya. Tuhan gak dia? Tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma goblok. Berarti separuh dari Tuhan Anda mati. Bukan separuh, seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma sekolah. Iya. Antara ruh dengan jasad satu atau dua? Itu menyatu cuma. Menyatu. Ada nggak di antara di satu hakikat ini bagiannya mati? Ada nggak? Tubuhnya mati. Berarti separuh mati. Tubuhnya sama roh itu bukan separuh, bego. Tadi katanya satu. Roh itu nggak bisa dibagi, goblok. Katanya satu. Kalau tubuh bisa dicincang-cincang, kalau roh nggak bisa dibagi, goblok. Ya, yang mana yang Tuhan? Tubuh atau yang roh? Itu tubuhnya Tuhan, rohnya hidup cuma. Iya, tubuhnya yang Tuhan atau rohnya? Ya. Dagingnya mati, rohnya hidup. Yang mana yang Tuhan, tubuhnya atau rohnya? Ya dua-duanya itu. Nah, dua-duanya. Ingat itu ya, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Satu tubuh. Ya. Satu tubuh. Satu tubuh. Berapa tadi? Satu. Berapa tadi? Berapa? Satu tubuh sama roh. Tadi dua-duanya. Iya, tubuhnya mati. Nah, Rohnya hidup. hidup. Ada mati satu, ada satu hidup. Bukan mati satu, tubuhnya yang mati, rohnya yang hidup. Iya, yang satu mati tubuh. Itu tubuhnya cuma bego. Iya, Tuhan dah dia. Ya, rohnya hidup. Tuhan dah dia. Ya Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu separuh mati. Roh bukan separuh, nggak ada roh bisa diparuh. Bego. Daging ini kan Tuhan juga. Bego banget lu. Masa Daging ini Tuhan. Daging ini Tuhan nggak? Cuma roh itu nggak bisa dibagi, cuma goblok. Daging ini tuh dilempari tomat mulutmu.
Daging ini Tuhan nggak? Iya, Nah, mati nggak? mati. Separuh Tuhanmu mati. Rohnya bukan separuh. Dia rohnya di tubuh itu. Saya ulang lagi. Daging ini Tuhan. Ya, Daging Tuhan ini mati. rohnya hidup. Ya, yang daging Ya mati. Tuhan nggak dia? Rohnya hidup. Dagingnya ini yang mati Tuhan nggak? Iya. Berarti Tuhanmu separuh mati. Roh itu nggak separuh, goblok. Daging. Kau jangan lupakan daging. Dagingnya seutuhnya mati, rohnya hidup, bego. Nah, yang seutuhnya mati ini Tuhan atau bukan? Tuhan cuma. Ah, dengar. Yang mati ini Tuhan. Yang hidup ini roh Tuhan juga. Dan ini satu, berarti separuh Tuhanmu Jangan kau mati. pisahkan, goblok. Jangan kau pisahkan, bego. Saya tidak pisahkan. Saya bantu kamu. Daging ini Tuhan. Pada diri daging ada roh. Antara roh dan daging satu tubuh. Ya. Di antara di satu tubuh ini ada yang bagian mati kan? Tubuhnya. Nah, berarti separuh Tuhanmu mati. Enggak separuh, tubuhnya seutuhnya mati. Iya, kan ini satu hakikat kan? Iya. Separuh mati kan? Seutuhnya. Mati semua. Rohnya hidup. Ah, separuh berarti cuman daging doang. Tubuhnya cuma mati semuanya, rohnya hidup, goblok. Roh itu nggak bisa Iya. dibagi, bego. Memang ada berapa antara roh dan jasad, satu atau dua? Satu tubuh. Nah, satu tubuh kan? Ya. Daging dan roh satu tubuh. Ya. Ketika mati semua? Enggak. Gimana? Ketika mati semua. Rohnya hidup. Nah, berarti separuh yang mati. Roh nggak bisa dibagi, goblok. Iya, berarti separuh doang yang mati, yaitu sisi daging. Memang kamu itu perlu sekolah, kamu. Loh, apa sih orang ini? Kan Tuhanmu satu. Roh itu nggak bisa dibagi separuh-separuh, goblok. Justru karena itu saya tidak membaginya. Yang mati cuman daging. Ya, mati. Nah, mati daging kan? Dan dia Tuhan, Ya. Tuhan juga. Tuhan juga dia. Gimana? Tuhan juga dia. Iya. Nah, separuh Tuhanmu mati. Tubuhnya seutuhnya, rohnya hidup. Masih ada separuh kan, yaitu roh. Seutuhnya. Tapi kan tadi satu. Tubuhnya seutuhnya mati, rohnya hidup, goblok. Berarti satu nggak dia? Satu nggak antara roh dengan jasad? Roh sama Satu. tubuhnya roh sama tubuhnya Yang satu ini mati semua atau jasad doang? Tubuhnya mati, rohnya hidup, bego. Berarti separuh Tuhanmu mati. Bukan di paruh-paruh, bego. Lu sekolah nggak sih lu? Loh, kan tadi Tuhanmu satu. Emang roh bisa dibagi? Tuhanmu satu. Roh bisa dibagi nggak? Enggak. Ya udah, gue lu yang jawab sendiri, goblok. Lalu yang daging mati enggak? Dia tubuhnya mati, rohnya hidup. Lu udah jawab Satu sendiri, roh enggak? nggak bisa dibagi, Satu goblok tidak. lu. Satu tidak antara roh dengan daging. Tubuhnya mati. Nah, berarti separuh kan? Itu seutuhnya, goblok. Kan masih ada roh. Rohnya nggak bisa dibagi. Berarti rohnya mati. Hidup. Nah, berarti daging mati. Mak seutuhnya mati. Nah, seutuhnya daging mati, seutuhnya roh hidup. Iya, rohnya hidup. Nah, mereka satu. Satu. Berarti ada di bagian satu ini yang mati. Kamu goblok banget ya. Memang Yang bingung. satu ini, Kamu yang juga- satu ini, Kamu yang juga satu idiot. ini, Kamu juga yang satu goblok, ini idiot, separuh kamu. mati. Yang satu ini separuh mati. Bukan separuh, seutuhnya, idiot. Ketika Anda katakan seutuhnya berarti rohnya ikut mati juga. Rohnya hidup cuma. Nah, berarti separuh doang, dagingnya doang yang mati. Dagingnya seutuhnya, goblok. Iya, dagingnya doang yang mati, rohnya tidak. Ya rohnya hidup. Dagingnya doang yang mati. Iya. Berarti stroke. Berarti kamu goblok. Kan satu, daging mati, roh berarti stroke.
Memang kamu itu kebanyakan apa ya? Ngarapin koin kamu tuh. Ngarapin koin kamu tuh goblok. Satu kan? Kamu tuh bodoh tapi ngarapin koin kamu. Tuhanmu stroke, makanya dia datang pakai kursi roda. Semua kalimat itu kayak anak TK bacanya. Teman-teman, aku pula yang salah. Jelas-jelas agamamu itu kau sendiri yang mengakui Tuhanmu satu. Iya. Daging dan roh. Roh sama daging nyatu. Nyatu. Ya. Mati daging. Ya. Tinggal roh. Roh hidup. Hidup. Kalau roh hidup, daging mati, dan dia satu tubuh melekat, stroke atau bukan? Kamu goblok. Stroke atau bukan? Jadi ngejawab kamu ini, kamu tuh ibarat kata kayak ODGJ. Satu tubuh. Agamamu yang mengantarkan kau ODGJ itu. Kamu tuh Bukan ODGJ. aku. Agamamu. ODGJ. Agamamu. Kamu. Satu tubuh kan? Kamu ODGJ. Satu tubuh antara roh dan Tuhan kau itu kan? Jasadnya Iya, ODGJ. mati. Iya, ODGJ. Jasadnya mati. Iya ODGJ. Berpisah nggak antara roh yang mati dengan jasad yang mati? Berpisah. Ya rohnya yang naik ke surga ODGJ. Naik ke surga rohnya. Iya. Yang makan ikan goreng siapa? Gimana? Yang makan ikan goreng siapa? Kurang jelas lu ngomong. Yang makan ikan goreng siapa? Ikan apa? Ikan goreng. Nggak nyambung lu goblok. Kan katamu yang naik ke surga rohnya saja. Kamu gak pantas kamu jadi gitu. Sangat pantas kamu. Apakah Anda sudah sadar bahwa agamamu tidak masuk akal? Mending kamu tuh masih apalagi kamu. Kamu masih Ku tanya dangkal lagi. ilmunya. Apakah kamu sadar bahwa agamamu memang tidak masuk akal? Agamamu yang masuk akal. Ya memang masuk akal agamaku. Agamamu masuk Dari mana angin. jalannya? Dari mana jalannya masuk akal? Tuhanku mengatakan Tuhan tidak pernah mati. Ya urusanmu. Nah, Sekali lagi. Yang lain kalau mau ketawa boleh. Tuhan lu ternyata kena stroke. ini lawanmu. Tuhanmu kena. Goblok. Ini lawanmu goblok. Nih. Tuhanmu kena stroke. Aku Lu bacakan sama- dalilnya ya. Sama hotel-hotel lain oke lah lu kacangin ya. Sama gua lu Aku habis kasih lu. dalil. Kita tunjukkan Hah? dalil. Tunggu, sabar. Kita tunjukkan dalil bos supaya semua menguatkan kita semuanya kan ya. Jangan di-mute, curang lu, jangan di-mute. Kamu tuh kebiasaan kamu kalau kalah nge-mute orang lu. Enggak dong. Sabar. ODGJ, lu masuk rumah sakit jiwa lu goblok. Selalu agama orang lu bahas. Nabi orang lu bahas. Nabimu nggak bisa dibahas. Nih, Anda sudah menjawab tadi. Saya menghargai itu, saya menghargai nih. Ini Tuhanmu yang kau katakan tadi bahwa Tuhanmu separuh mati, separuh hidup. Nih, baca nih. Tuhanmu kena stroke. Nih. Kita bacakan dalilnya nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dan dari api yang berkobar-kobar. Ini Tuhanmu punya kursi roda dari nyala api. Stroke kan? Stroke. Separuh mati, separuh hidup. Ya bang ya? Memang Tuhanmu penghujat pakai kursi roda. Memang penghujat kamu. Ini saya baca dalil. Kok bilang saya penghujat? Ini dalil. Kamu itu raja penghujat kamu tuh. Ini dalil. Salah nggak dalil ini? Kamu setan kamu tuh, raja penghujat kamu. Tadi kau Agama mengatakan orang Tuhanmu. dibahas-bahas. Tadi agama kau lu sendiri mengatakan dibahas, Tuhanmu goblok. mati separuh. Tuhanmu mati separuh. Hidup separuh. Saya kasih data. Daniel 7 nomor 9. Nih, sudah tua dia. Pakai kursi, rodanya api. Megaloman. Dasar kayak anak kecil itu cuma goblok. Dalil bos. Jangan kau katakan ini anak kecil nih, dalil. Kamu itu belum pantas Daniel jadi apologet kamu tuh. Nih. Dalil Kau yang mengakui. dalil tai dalil.
Masa kau bilang dalil tai ini? Lu yang tai. Ini dalil. Udah dijelasin juga. Jasmaninya Iya. mati. Rohnya Jasmani hidup. mati. Rohnya hidup. rohnya Dan hidup. dia satu. Dan Masih dia kurang satu. paham. Masih Dan kurang dia paham. satu. Dan dia satu. Satu kan? Ya iya. Nah, pada satu hakikat tersebut dagingnya mati, rohnya hidup. Iya. Stroke gak tuh? Goblok kamu. Jawaban kamu tuh goblok. Lah, orang yang kena stroke daging mati tapi rohnya tidak, betul? Ya mudah-mudahan lu aja yang kena stroke nanti cuma. Lah kenapa kau jadi jahat? Kan kau yang mengatakan itu tadi. Kamu tuh setiap kalimat itu kamu bacanya kayak anak TK goblok. Tadi kau mengatakan Tuhanmu satu. Lu sama oten-oten Daging. lain, sama oten lain lu bisa kacangin sama gua lu habis lu. Tapi oten lain tidak ada yang pernah mengajarkan Tuhannya kena stroke, cuman kamu. Karena kamu itu orang goblok. Cuman kamu yang mengajarkan Tuhanmu kena stroke. Kamu yang ngomong stroke goblok. Bego. Lah, kan satu tubuh jasmaninya mati, rohnya tidak. Bukan separuh, seluruhnya tubuhnya mati. Kamu itu Nah, berarti dia kamu yang ngomong, lumpuh kamu yang ngomong total. nuduh orang kamu tuh. Berarti lumpuh total dia, stroke total. Kamu yang ngomong stroke, kamu bilang saya ngomong stroke. Memang goblok kamu tuh. Lalu apa namanya kalau tubuh mati tapi rohnya masih hidup? Apa namanya? Ya, kalau stroke itu kan setengah. Kalau ini kan seutuh tubuhnya mati goblok. Semua tubuh mati tapi dia roh. Berarti dia masih Ya, hidup kan? kecuali separuh tubuhnya mati, separuh ini baru stroke goblok. Oh enggak, ada orang stroke total. Kalau tubuhnya mati seutuhnya, rohnya hidup, itu bukan stroke, itu namanya juma sumbing namanya. Koma. Nah, Mati kamu kalau udah jasad. kalah, beginilah kamu udah kalah, ngumpet Enggak, kamu. saya bertanya bukan stroke tapi koma. Udah, kamu tuh hadapi saya, jangan kamera kamu balikin hadapi saya, goblok. Enggak, saya kasih kau data. Apakah ini bisa menolong? Nggak penting, Data ini? hadapin saya, muka saya lihat. Apakah data ini bisa menolong Tuhanmu? Kamu selalu begitu, kalau kamu kalah, kamu kasih radio selalu Enggak, salah, kawan, kamu kasih, aku kasih kau pertolongan ini. Kamu ngumpet, Aku kasih kau pertolongan. Nih. Kursi, lu jangan kursi ngumpet, dengan lu. roda api. Nongolin muka lu. Jangan ngumpet. Kau lu. sendiri yang Nongolin muka lu. mengatakan. Ini dalil Tuhanmu datang pakai kursi roda kan? Dasar kamu tuh, otak kamu tuh nggak ada, kamu tuh dangkal otak kamu tuh. Kau yang mengatakan Tuhanmu separuh, bukan separuh. Ku bilang separuh bukan, mati total kamu katamu. Lu udah kebiasaan lu kalau kalah ngumpet lu, kebiasaan lu. Mati total nggak Tuhanmu dagingnya? Kamu kenapa ngumpet, weh? Mana wajahmu? Mati total nggak dagingnya Tuhanmu? Wajahmu aja nggak kelihatan, goblok. Mati total nggak Tuhanmu dagingnya? Penonton, ini orang yang kalian banggakan ini ngumpet sama saya nih. Ini ditunjukkan supaya orang tahu nih. Aku menolong kau, Tuhanmu mati Makanya total dagingnya. kamu tuh setiap debat sama saya itu kamu kalah, ngumpet kamu, kabur kamu, goblok. Tuhanmu kau katakan daging. Setiap Dagingmu debat mati sama semua. saya, kamu itu selalu ngumpet kabur, udah. Tuhanmu mati semua. Nggak, kamu ngumpet kamu tuh, kamu ngumpet. Tuhanmu mati semua dagingnya kan, tapi rohnya masih hidup. Tunjukkan Coba dulu berarti kamu biar saya jawab. mati surya. Semua penyakit lo omongin kena kode GJ kau tuh. Enggak kan kau yang mengatakan tubuh Tuhanmu mati. Yang nonton lihat nih, semua penyakit diomongin si ODGJ ini. Ini yang kalian banggakan itu, tai. Tuhanmu mati Enggak. katamu. Wajahmu Kau yang mana juga mengatakan. wajahmu. Itu baru. Nih. Kau yang ngomong Tuhanmu mati tubuhnya seutuhnya, tapi Kau tuh rohnya kalau masih kalah hidup. ketawa-ketawa, menutupin Berarti dia kekalahan lu tuh. lumpuh total. Semua penyakit diomongin ODGJ lu. Tuhanmu satu tubuh. ODGJ, berulang kali saya bilang iya. Rohnya masih hidup. Makanya kamu itu kalau ODGJ jangan ceramah. Saya kasih dalil Daniel 7 nomor 9. Hotel lain bisa lu kacangin, sama gua lu habis lu. Struk total.
total dia, stroke total. Kena stroke total Tuhannya. Gini kalau Juma udah kalah, pura-pura ketawa. Kalau dia udah merasa kalah tuh. Sahabat Aquarius, syukran sahabatku. Udah apa lagi mau dibahas? Udah gitu apa lagi mau dibahas? Ini lu cuma nih, lu cuma nih, lu nggak ada apa-apanya sama gua. Udah. Masuk akal gak Tuhan kena stroke? Lu DKJ, semua penyakit sebutin. Udah. Enggak masuk akal gak Tuhan kena stroke? Dari situ aja orang bisa nilai. Semua penyakit lu sebutin, lu udah gak masuk akal bahasa lu. Udah. Pertanyaan saya, masuk akal gak Tuhan kena stroke? Hotel lain bisa lu kacangin, gua coba lu kacangin. Gak usah edis TV lawan lu. Gua masih lawan Masuk lu. akal tidak Udah. Tuhan kena stroke? Aku bertanya lu, serius? Goblok. Itu mulu lu bolak-balik supaya dapat koin lu, goblok. Masuk akal gak Tuhan kena stroke? Supaya dapat koin lu bolak-balik pertanyaan lu. Dasar bego lu, gak punya materi lu. Jawab bang, jawab. Masuk akal gak Tuhan kena stroke? Enggak. Siapa yang kena stroke kayak gak, goblok? Dagingnya mati total. Seutuhnya, bukan stroke anjing. Iya mati total, tapi hidup masih ada rohnya. Emosi saya. Itulah aku bilang, agama ada yang antara Islam dengan Kristen, ada yang tidak masuk akal agamanya. Masa ada Tuhan kena stroke? Selalu menghujat. Kok aku pula yang menghujat, kau yang menerangkan. Kok aku yang menghujat? Kau yang menerangkan Tuhanmu. Kau bilang Nabi Isa itu hasil zina. Kau bilang Nabi Isa hasil zina. Apa kamu menghujat lu, goblok? Nabi Isa zina dari mana itu? Nabi Isa hasil zina, kau bilang goblok mau jadi orang. Lu bilang parah. Nabi Isa hasil zina kemarin. Lu ingat nggak kita waktu kita debat? Lu bilang Nabi Isa hasil zina. Lu ingat nggak? Yesus. Ingat nggak lu? Yesus. Iya, lu ingat nggak? Ya Yesus itu Nabi Isa. Iya. Kenapa lu bilang hasil zina? Di dalam Bible, dasar penghujat Yesus, setan lo tuh. Yesus di dalam Bible, bukan dalam Al-Quran bos. Di dalam Bible, Yesus berasal dari keturunan pesina. Nabi Isa dibilang hasil zina, bego. Ini kalau pengikut Belanda begini, Yesus di dalam Bible diceritakan berasal dari keturunan pesina, bukan Nabi Isa, bos. Yesus itu Nabi Isa, bego. Matamu, Mata kau yang mengklaim. matamu goblok. Nabi Isa siapa? Ya Yesus, goblok. Iya, tapi di dalam Bible Yesus diceritakan dari keturunan Nabi Isa pesina. siapa? Nabi Isa siapa? Anak Maria. Nabi Isa. Nabi Isa Maria. Nabi Isa tidak pernah diceritakan sebagai anak zina, anak keturunan pesina di Bible. Tapi di Biblemu, orang Katolik kamu menghujat kamu. Tapi di Biblemu kau akui Tuhanmu kena stroke. Itu fakta, itu real. Nggak ada gunanya begini, nggak ada gunanya, nggak ada. Anda mengajarkan kepada orang banyak bahwa Tuhanmu mati total, tapi rohnya hidup, ya kena stroke. Tuhan kok kena stroke teman-teman? Gimana ceritanya ini? Tuhan kena stroke gimana ceritanya? Enggak, Tuhanmu kena stroke mati total katamu. Kau ngakui secara jasmaninya. Nabi Isa hasil zina kamu bilang anjing. Jasmaninya mati total. Tahu orang Katolik dihujat kamu nanti. Kamu bilang Nabi Isa hasil zinanya Maria. Kalau tahu ke orang Katolik habis kamu nanti. Di Biblemu menceritakan itu. Kamu bilang Maria itu berzina. Kamu bilang Maria berzina. Kamu bilang Maria berzina. Kamu bilang Maria berzina. Enggak ada aku katakan itu fitnah. Di kamu nanti dihujat orang Katolik kamu tuh. Kamu nanti tuntut orang Katolik kamu. Dilempar tomat mulutmu. Di Biblemu dikatakan. Dasar kamu tuh.
Di Bibelmu dikatakan Yesus itu berasal dari keturunan berzina karena Daud, Salomo dan seterusnya melakukan hal-hal yang tidak, belum lagi yang lain. Usah sok-sok kamu nerangkan, kamu takut ya orang Katolik menghujat kamu, takut kamu? Enggak. Saya enggak pernah mengatakan Nabi Isa, tapi kalau saya katakan Yesus berasal dari keturunan pesina di dalam Bibel, iya. Iya, diceritakan di Bibelmu. Kamu bilang Maria berzina. Saya tidak tuduh Maria, Yesus keturunan Iya, dari kamu bilang pesina. kamu bilang Yesus hasil zina, setan. Keturunan pesina bukan hasil zina, tuyul. Coba kamu putar debat kita. Putar debat kita yang udah. Roma 1 nomor 3. Putar debat kita. Kamu bilang hasil zina ya. Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, istrinya Daud kan ratusan. Daud, Si Maria itu berzina. Umat Katolik nih, dengar nih, sejumlah goblok nih. Fitnah. Saya tidak ada hubungan dengan Maria. Yang saya berhubungan Yesus. Fitnah lagi. Ungkapan itu muncul ketika Nabi saya dituduh sebagai pesina. Kamu miutin orang aja. Goblok kamu gitu. Ketika kalian menuduh Nabi saya pesina, baru saya katakan Yesusmu itu yang berasal dari keturunan Kamu pesina. bilang Yesus itu hasil perzinahan. Keturunan pesina. Maria. Kencang kali. Udah kamu putar tuh. Putar rekaman kita. Kamu mengalihkan kasus. Pertama, sebelum masuk ke tema, dengar. Menghujat kamu tuh. Sebelum kau masuk ke tema, dengar. Sebelum kau masuk tema, kau minta secara dengar. Kamu menghujat kamu. Udah, kau turunkan moderator. Udah mulai kerasukan saya. Kamu bilang Nabi Isa itu zina, goblok kamu. Turun. Waktu itu dia tidak mau masuk ke tema, tapi dia mau menghujat dulu Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, berzina, membunuh, merampok, sampai saya harus sabar menjelaskan. Dia yang menuduh, memfitnah Nabi Muhammad. Nah, sekarang dia fitnah lagi saya tuh. Dia tuduh saya menuduh Maria berzina, Nabi Isa berzina. Padahal di Bibel yang menceritakan itu. Bagaimana kemudian cerita-cerita persinahan yang dilakukan oleh kakeknya Yesus. Daud mengintip Berseba mandi. Habis itu dia perintahkan orang untuk mengambil Berseba. Aduh, udahlah, cerita itu sangat mengenaskan. Jadi baca Bibelmu, atau kamu mau kita bahas satu tema terkait Yesus keturunan pesina berdasarkan Bibel. Mau kita buka aibnya? Kalau mau, ayo. Saya ungkap semuanya di sini. Kalau kamu memang mau, apakah Yesus betul berasal dari keturunan pesina? Aku bongkar. Aku bongkarkan kau di sini. Kalau kau memang mau bahas itu, tapi siap-siap malu. Siap-siap malu. Begitu kawanku. Hancur sudah kan? Hancur. Terbukti katanya Tuhannya seutuhnya mati. Seutuhnya mati Tuhannya, dagingnya. Hai. Manusia tapi dagingnya mati, rohnya masih hidup. Itu apa namanya kalau manusia dagingnya mati tapi dia masih hidup, rohnya apa namanya? Nah, dia sendiri tuh yang mati. Halo Bang. Halo juga. Malam. Malam. Katolik Protestan Bang. Ya, gimana Anda menyikapi tadi orang itu mengatakan Tuhan Anda seutuhnya mati dagingnya tapi rohnya hidup? Sebetulnya yang meninggal itu bukan Tuhannya, Bang. Tapi yang meninggal itu Yesus. Yesus bukan Tuhan rupanya bagimu? Bukan, Bang. Oh, bagus. Yesus itu adalah karunia anak dari Tuhan yang dikirim melalui Maria. Ya.
iya. Berarti orang Kristen salah dengan menyembah Yesus ya? Menyembah Yesus, Bang. Ya kan di gereja mereka menyembah Yesus, mengibadahi Yesus, menyetarakan dan menghakikatkan dengan Tuhan langit bumi. Salah berarti mereka ya? Sebetulnya bukan menyembah Yesus, Bang. Menyembah tetap menyembah Tuhan. Bukan Yesus. Bukan. Yesus itu anak yang dikaruniai dari kandung Maria, yang dititipkan oleh Tuhan. Tapi sebagian dari Kristen menyembah Yesus, gimana itu? Sebagian. Ya, semuanya malah. Kecuali saksi Yehova yang masih tidak menuhankan Yesus. Semua Kristen menganggap Yesus itu adalah Bapa yang turun ke bumi menjadi manusia. Sebetulnya itu persepsi abang aja. Nah, dalilnya begitu. Coba Yohanes abang 1. tunjukkan dalilnya. Yohanes 1 nomor 1. Berapa, Bang? Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Data nomor 14-nya, dan Theos itu menjadi daging, Yesus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos atau Bapa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kebapaannya, keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, tuh, lalu menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Bukan menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, bukan menjadi manusia. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus itu gimana bilang, Bang? Dia, kalau di kami ada pelajaran tentang Yesus itu 100% manusia, 100% Anda bantah argumentasi tadi. Saya sudah mengatakan Anda bukan manusia tapi menjadi sama manusia. Mana yang betul? manusia Anda dengan berat sendiri. manusia kan beda. Menjadi sama dengan manusia itu berbentuk wujud. Iya, Yesus ini manusia atau bukan sih? Yesus itu manusia. Ya sudah, kenapa bolak-balik? Iya, Yesus manusia. Nah udah, Yesus manusia. Apakah dia benar adalah Bapa yang turun menjadi manusia? Bapak yang turun menjadi manusia enggak, Bang? Udah, salah Kristen berarti. Ternyata Yesus bukan Bapa ya. Di Filipi ayat 2 tadi, Bang. Ya, nomor 6, nomor 7, 8. Coba baca. Kita jangan berpatokan pada 3 ayat itu. Coba kita ke yang sebelumnya. Lebih ke atas kan. Teknik itu nggak berlaku. Karena tidak akan bisa menolong tetap. Hanya melihat satu ayat, Bang. Bisa banyak artinya gitu. Jadi kita harus, Ayo udah, silakan. kita dibuatkan bagian 1, 2, 3, nggak langsung bisa lompat, nggak bisa. Nanti yang ada Ayo salah udah, pengertian. Jadi kalau di gereja pendeta itu menjelaskan baca satu Bible atau 1-2 ayat. Dia hanya beberapa ayat. Tapi Ya pun udah, tegur itu. Tegur ya, kan pendetanya. sesuai tema. Dia kan menjelaskan sesuai tema. Nah ini sekarang temanya apa? Kan abang bilang kan nggak masuk akal kayak yang tadi kan abang ambil Ya kan nggak dari masuk akal. Tuhan kok iya, jadi kayak manusia? yang abang ambil dari Daniel tadi kan. Iya, sesuai dengan pernyataan seniormu tadi yang mengatakan Tuhannya itu satu, dagingnya Tuhan juga, rohnya Tuhan juga. Si daging mati, berarti pada satu ini ada bagian dari dirinya yang mati, yaitu dagingnya. Nah, kalau daging mati, roh hidup, itu apa namanya? Kan stroke. Sebetulnya abang itu tadi yang salah penjelasan. Ya memang salah. Bukan berarti dia nggak tahu. Cara menjelaskannya Tapi aja bukan. salah. Bukan, dia salah. Begitu juga agamanya. Kan memang agama Anda begitu kan? Yesus Tuhan atau bukan?
Yesus bukan Tuhan, Bang. Sebab Yesus lalu lahir di malaikat dunia. bohong dong. Coba Anda baca Lukas 2 nomor 11. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, baca dulu itu. Lukas 2 nomor berapa tadi, Bang? Nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kan katanya bagimu. Telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Terus di kota Daud. apa? Di kota Daud. Bagimu Apa juru sih? selamat. Bukan telah lahir Tuhan katanya. Apa yang lahir di situ? Bagimu juru selamat, yaitu Nah, terus? Kristus. Lalu? Kristus Lalu setelah kata Kristus apa? Kristus Tuhan. Nah, Tapi- Tuhan, Tuhan. Tunggu, Bang. Kan jelas dibilangnya kan bagimu juru selamat. Bukan Kristus bagimu Tuhan. Tuhan. Iya. Bagimu Ya. Kristus Tuhan di kota Daud, Tuhan atau bukan? Bagimu loh, Bang, bukan lahir Tuhan. Ngerti kata bagimu? Telah lahir pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat bagimu. Kristus. Bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Tuhan enggak? Gak ada dibilangnya Tuhan. Kristus. Kristus dulu baru Tuhan. Bagimu, Ya. bukan yang lahir Tuhan. Jadi yang apa maksudnya kata Tuhan di situ? Tuhan itu maksud untuk di ayat 11 ini. Tuhan itu dari Maksudnya apa rohnya, Tuhan? Bang. Itulah bukti agama Anda tidak masuk akal sehingga Anda mengakal-akalinya gitu. Bukan Karena tidak masuk akal itulah makanya Anda mengakal-akali supaya bisa ngubulin orang. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. kan dibilangnya Yang lahir Tuhan. bagimu, bukan Tuhan. Yang lahir bagimu ini Tuhan. Astagfirullahaladzim. Iya, kan dibilang bagimu, bagi kita manusia. Apa yang lahir bagi kita di situ? Bagi kita Tuhan. Nah, Tuhan sudah. untungnya. Iya, rubah lagi. Sama dengan tadi. Bukan seutuhnya Tuhan. Bukan seutuhnya separuh doang. Mati separuh, dibilang- hidup separuh. Stroke Iya, Bang, kan dibilang bagimu. bagi Anda. Arti kata bagimu gimana? Ya bagi Anda lahir Tuhan Anda. Iya. Nah, yang lahir Tuhan Anda kan? Yang lahir Yesus, Bang. Tuhan Anda kan? Yesus itu anak dari karunia Tuhan. Tuhan kan yang lahir. Karunia Tuhan, Bang. Tuhan kan yang lahir. Bukan, yang lahir Yesus. Dalilnya tadi apa? Bagimu Yesus Tuhan katanya kan. Iya sih, Tuhan yang lahir. Agamamu nggak bisa menolong. Agama Anda dengan akal Anda memang nggak bisa sinkron. Karena nggak Kecuali masuk ditanya akal. telah lahir Tuhan. Nah, itu baru Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan dibilang bagimu, Bang, bagi yang percaya. Apa itu yang lahir di situ? Juru selamat. Juru Kristus. selamat ini manusia, Tuhan. manusia atau Tuhan? Di dalam Kristen, Bang, kami ada istilah Tritunggal. Ya udah masuk. Yang sini Tuhan kan? Di data itu Tuhan kan? Di data Tuhan. Ya udah selesai. Loh, kan katanya begini. Satu, Bang. Yang di Daniel tadi itu bukan Tuhan yang di kursi roda. Lalu apa? Itu Daud
Daniel melihat hewan. Coba abang buka lagi. Coba Biar baca. Suci. Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 6. Baca. Coba baca. Coba baca. Loh, ini beda bang. Beda sama Ya, Daniel baca tadi. dulu. Anda kan tadi mengatakan hewan. Iya. Coba Untuk di dibaca. kitab Daniel. Tadi dia melihat hewan, beda sama Wahyu. Itu udah beda topik, beda isi. Coba Anda baca dulu. Coba Anda baca dulu. Wahyu 5 nomor 6 itu. Baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah roh tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, yang bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan Anda atau bukan? Bukan? Jadi roh Tuhan Anda itu bukan Tuhan Anda. Kan katanya seperti roh, bukan. Iya. Seperti. Bukan seperti roh, seperti hewan. Kok seperti roh? Tuhan Anda itu kan bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan Anda kan? Loh, beda. Tuhan Anda atau bukan? Itu bukan Tuhan, Bang. Nah itulah ketujuh roh Theos. Bukannya Tuhan Anda adalah roh. Roh itu kan banyak. Ada roh halus, roh jahat, roh kudus. Yang di situ apa bunyinya? Itulah ketujuh roh apa? Roh apa di situ? Roh halus atau roh Tuhan? Roh apa di situ? Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, berarti Tuhan Anda kan? Itu perbandingannya, Bang. Anggapannya. Enggak, saya tanya itu roh itu Tuhan Anda kan? Roh itu bukan Tuhan, Bang. Tuhan Anda roh atau bukan? Tuhan kami bukan roh. Yohanes 4:24 boleh Anda baca? Kok Tuhan Anda bukan roh? Ini agak Kristen aneh ini. Bukan Tuhan. Coba Anda baca Yohanes 4:24 apa bunyinya? Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh. Itu tadi Allah itu apa? Allah itu roh. Allah kan bukan Tuhan. Jadi Allah itu apa? Allah itu Bapa kalau di Kristen, Bang. Ya, itu sembahan Anda atau bukan? Sembahan maksudnya? Yang Anda ibadahi. Roh kan? Sebetulnya bukan roh. Yang kami ibadahi itu bukan roh, Bang. Lalu apa? Yang kami ibadahi itu Tuhan Bapa, Allah. Roh atau Yesus bukan? itu bukan dong. Nah itu tadi dalilnya Yohanes 4:24. Roh itu yang dimaksud di sini, Bang. Bukan roh yang tadi, bukan dari kitab Wahyu. Emang ada berapa roh Tuhan Anda? Ada berapa? Kok banyak kali Tuhannya orang Kristen ini? Tuhan Anda roh dan itulah ketujuh roh Tuhan. Roh Theos. Ditulis di situ roh Allah. Betul nggak? Itu perumpamaan. Perumpamaan gimana? Dia melihat, aku melihat. Kalau melihat itu nih. Aku melihat. Melihat. Perumpamaan. Melihat Dia apa? melihat itu diumpamakannya itu sebagai roh Allah. Mati nih ya. Udahlah Bang, kalau cuman ngarang-ngarang gitu. Itulah bukti
Anda ngarang karena agama Anda nggak masuk akal. Itu memang ajaran dari kami. Di situ tertulis itulah ketujuh roh Tuhan Elohim Theos Yahweh Bapa yang turun ke bumi. Ini nggak masuk akal. Jangan dipaksakan masuk akal. Sebetulnya gimana bang ya? Ya, Mungkin sebetulnya karena tidak masuk akal. kurang mendalami. Kok saya yang kurang mendalami? Lalu Anda ini kurang apa? Ada di bagian-bagian tertentu abang yang belum dengar gitu. Jadi abang cuma baca di sebelah. Yang mana yang bagian-bagian tertentu itu maksudnya yang mana? Bagian kayak Yesus itu sebetulnya bukan Tuhan, bahwa dia memang lahir. Ya, bukan aku yang harus Anda ajarkan. Kalau saya memang Yesus bukan Tuhan. Tapi agama Anda mengatakan Yesus Tuhan. Dalilnya yang tadi telah lahir Tuhan. Anda saja membantah agama Anda. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Apalagi saya. Di agama kami nggak ada dibilang Yesus Tuhan. Yang lahir tadi apa? Yang lahir Yesus. Tuhan nggak? Enggak, itu juru selamat. Dalilnya? Oh, Yesus bukan Tuhan, itu juru selamat ya. Dalilnya di situ. Dalil yang mana bang? Coba tunjuk. Lukas 2:11 yang tadi. Astagfirullahaladzim. Ruang dialog di mana hati bertemu, menjalin simpul pemahaman yang hakiki. Bersama moderator Islam, lintas iman dan kepercayaan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.